Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai market update untuk besok di tanggal 22 April dan saham-saham apa aja yang menarik buat teman-teman perhatikan untuk besok. Oke, sebelum video ini dimulai, tolong bantu di channel Republik Investor untuk di subscribe, di like, di share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pergerakan dari indeks harga saham gabungan hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, hari ini relatif IHSG bergerak koreksi, jadi bergerak pergerakan IHSG low-nya di 5.989 dan high price-nya di 6.025, open-nya 6.010 dan closing-nya mengalami penurunan sebesar 0,75% atau turun 45 poin ke level 5.993, di mana transaksi IHSG pada saat hari ini 7,5 triliun, di mana transaksi ini mengalami transaksi yang terendah sepanjang sepanjang sepekan ini, bahkan di bulan April ini indeks kita ya value-nya mengalami pelemahan, bahkan ya hari ini 7,5, biasanya 8, 9, 10, bahkan di atas 10, dan hari ini 7,5 triliun. Nah, asing sendiri melakukan net sell sebesar 577 miliar hari ini. Nah, asing banyak melakukan net sell di saham-saham apa aja. Nah, kita bisa cek di sini, teman-teman bisa cek. Kita ganti value-nya, kita fokus hanya di market reguler aja. Jadi asing banyak melakukan uh, net sell, net sell di saham TAPG itu sebesar 203 miliar, Astra 81 miliar, BBCA 80 miliar, Bank Mandiri 80 miliar, Bank Mandiri 80 Bank Mandiri 76 miliar, BBRI 46 miliar, BBCA 80 miliar, Astra 81 miliar. Nah, asing banyak melakukan net buy di saham apa aja? Asing banyak melakukan net buy hari ini di saham UNTR, Pegas, MNCN, Antam, dan Indofood. Oke, kita akan melihat kondisi dari market globalnya di saat saya rekam video ini, bagaimana keadaan GoFood-nya. Kita akan coba intip bareng-bareng. Nah, kita ganti dulu indeksnya di sini. Nah, GoFood-nya sendiri mengalami penguatan 0,52, SNP-nya 0,36, jadi teman-teman bisa lihat Nasdaq-nya 0,19. Nah, untuk komoditinya sendiri, crude oil crude oil minus 0,53, Brent oil 0,44. Jadi bisa dibilang masih sedikit mengalami konsolidasi penurunan di sana. Nah, bagaimana untuk kondisi dari batu baranya atau call berjangkanya, kita akan coba intip. Nah, untuk call-nya juga mengalami pelemahan tipis 0,37. Kita lihat komoditas yang lain, nikel. Nah, di saat saya rekam video ini, nikel mengalami penguatan 252 poin, naik sebesar 1,56% di level 16.240 untuk sektor atau komoditas dari nikel. Nah, kita akan lanjut mengenai kondisi dari IHSG-nya, bagaimana peluangnya untuk besok dan sepekan ke depan. Kita akan coba intip secara chart-nya. Oke, kita akan lihat di sini, kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan dari indeks kita sendiri, nah di sini ketahan ke moving average 120-nya, jadi IHSG kita masih sedikit tertahan di area sideways-nya, jadi bisa dibilang area kita untuk IHSG sendiri masih sideways, jadi masih belum berhasil keluar dari area resistennya di 6.100 untuk IHSG, dan masih kuat di level di area moving average 120-nya di area 5.993, dan saya berharap area support kuatnya IHSG sendiri di 5.880 sampai 5.890, nggak ke breakdown. Jadi saya berharap di situ area yang kuat, bahkan saya berharap IHSG bisa breakout level psikologisnya di 6.100. Jadi kembali ke arah
tren yang positif. Kita berharap ada sentimen-sentimen positif dari komoditas global, dari berita global, ataupun dari kondisi dari makroekonomi kita sendiri. Itu untuk ISG. Jadi kemungkinan ISG masih bergerak sideways, supportnya ada di 5.880 sampai 5.890, dan resistennya masih tertahan di level 6.100. Dan kalau misalnya resisten ini ketembus di area 6.100 akan menjadi support yang kuat untuk ISG ketika misalnya ISG berhasil tembus level 6.100 dan akan melanjutkan ke target berikutnya. Nah, target berikutnya di sini di dekat area 6.230 untuk ISG untuk kedepannya. Oke, kita akan lihat saham-saham pilihan yang menarik untuk teman-teman coba perhatikan. Tadi screening yang pertama kita udah melihat dari kondisi asing net buy di saham-saham apa aja. Nah, asing banyak net buy tadi ada di UNTR, ada Pegas MNCN. Kita akan coba lihat secara chartnya. Yang pertama kita akan melihat saham UNTR. Oke, untuk UNTR sendiri secara chart memang bisa dibilang menarik. Kenapa menarik? Karena tadi mengalami penguatan, close-nya itu sebesar 2,16%, walaupun penguatan tertingginya sempat di 3,07%. Tapi secara candle masih sangat menarik untuk menguji resistennya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, sangat menarik untuk UNTR menguji resistennya di level 2.295 atau di angka psikologisnya 2.300. Jadi teman-teman bisa coba perhatikan area belinya. Stop loss-nya 2-3% dari area teman-teman beli. Kita coba akan kuatkan argumennya dengan data demand-nya atau broker summary-nya. Teman-teman bisa melihat di sini ada Mandiri Sekuritas sebesar 7.100, Morgan Stanley 6.400, JP 5.000, JP Morgan sebesar 2.500. Kita lihat sellernya 3.000, 3.000, 3.000. Jadi secara data bandarmologi atau secara demand-nya masih lebih besar bayarnya. Nah, ini dikategorikan sedang akumulasi. Jadi teman-teman masih bisa melihat ini sebuah kesempatan buat teman-teman untuk coba spekulatif buy. Apalagi yang menarik price closingnya harga UNTR 2.475, sedangkan average mandiri sekuritas beli itu di 22.550. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga closing hari ini. Begitupun juga dengan Morgan Stanley 22.479, ini 22.475. Begitupun dengan Maybank atau ZB. Jadi bisa dibilang harga mereka beli masih masih di atas harga closing saat ini. Jadi masih sangat menarik buat teman-teman untuk beli untuk sepekan ke depan. Ini masih sangat menarik dan saya berharap ini keluar dari area resistennya, area sideways-nya di angka 23.000, bahkan resisten keduanya ada di 24.000. Menarik untuk coba teman-teman cermati. Yang kedua ada saham Pegas. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di grup Republik Investor, saya rekomendasikan juga saham Pegas. Nah, ini teman-teman dia mantul ketika misalnya area supportnya di 1.200, resistennya ada di 12.70 sampai 13.40, resisten kedua untuk saham Pegas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini small akum, normal akum, ZP 13 miliar, BF 7,6, jadi selisih top buyer-nya hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan top seller-nya. Jadi top buyer-nya masih lebih unggul. Terus ada CMB, ada Panin, jadi selisihnya masih sangat jauh lebih besar top buyer-nya dibandingkan top seller-nya. Itu untuk saham Pegas. Jadi teman-teman bisa kawal stop loss-nya tetap 2-3% dari area teman-teman beli. Jadi yang ketiga ada saham MNCN yang menarik buat teman-teman untuk coba perhatikan. Nah, saya juga kasih rekomendasi ini ya di mana di grup Republik Investor. Jadi support dari MNC sendiri ada di 920 dan dia mantul di area supportnya, dan resistennya masih sangat jauh untuk saham MNCN itu ada di area 1.300. Kita lihat area-area angka psikologis terdekatnya di 1.100, 1.200. Apakah berhasil break didukung dengan volume dan buyer yang kuat? Nah, itu bisa menjadi teman-teman untuk menjadi pilihan. Nah, top buyer-nya netral, tapi top buyer 1 sampai 5 dia small akumulasi dan secara teori ini sedang diakumulasi. Jadi teman-teman bisa coba perhatikan, lihat chart-nya, lihat juga dia berhasil tembus moving average
20 harinya di sini yang MA biru dan MA merah di moving average 5-nya, jadi sangat menarik buat teman-teman perhatikan. Jadi yang pertama tadi ada saham, jadi yang pertama ada saham UNDR, yang kedua ada Pegas, yang ketiga ada saham MNC buat teman-teman coba perhatikan. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya memang merasa video saya dan teman-teman Republik Investor bermanfaat buat teman-teman, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di subscribe, di like, di share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan kita lanjut ke video Republik Investor yang lainnya. Sampai jumpa.